Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ibadah, kita saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Mazmur 25 ayat 10, kamu harus meneruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran bersila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1. Oh
Doa, permohonan, dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau berbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk menjaga dan merawat bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersuka cita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut, dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 140 ayat 1. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup ke darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. 1. Minggu hari ini. Minggu hari ini adalah minggu yang kedua setelah Trinitatis atau minggu kedua dong Trinitatis. Topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. 2. Video streaming. Dihimbau kepada seluruh penghalado HKBP Sarasot Helvetia Sada untuk dapat membagi atau men-share video streaming ibadah minggu
pada Jumat 12 Juni 2020 bahwa ibadah minggu di HKBP Melati Resort Helvetia Sada akan dimulai pada Minggu 5 Juli 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Gereja akan disemprot setiap memulai ibadah minggu dengan disinfektan. 2. Gereja membatasi kehadiran jemaat yang ikut menghadiri kebaktian maksimal 50% dari kapasitas gereja. 3. Seluruh jemaat yang hadir ke gereja wajib pakai masker. 4. Setiap jemaat yang mau beribadah diwajibkan cuci tangan di wastafel yang telah disiapkan gereja dan memakai hand sanitizer. 5. Setiap jemaat yang datang ke gereja wajib dicek suhu tubuh. Apabila di atas 37 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah. 6. Tempat duduk di gereja akan diatur jaraknya minimal 1 meter. Parhalado akan membuat tandanya. 7. Kegiatan ibadah dilaksanakan paling lama 1 jam. Untuk sementara KOR ditiadakan dulu menunggu situasi semakin membaik. 8. Bagi jemaat yang berusia 70 tahun ke atas disarankan beribadah di rumah menunggu situasi semakin membaik. 9. Pengumpulan persembahan akan diserahkan ke depan. 10. Layanan sekolah minggu tetap beribadah di rumah dan guru sekolah minggu akan melakukan video streaming agar anak sekolah minggu dapat terlayani. 11. Sebagai ganti persembahan anak-anak kita sekolah minggu, gereja akan memberikan celengan yang akan dibagikan kepada seluruh keluarga yang mempunyai anak sekolah minggu, dan celengan tersebut diserahkan ke gereja pada bulan Desember 2020. 12. Agar kerinduan jemaat mau beribadah dapat terlayani, maka waktu kebaktian minggu akan ditambah dan diatur setiap sesi per week, dan setiap minggu akan bergantian jam ibadahnya setiap week. Maka untuk Minggu 5 Juli 2020 jadwal ibadah adalah sebagai berikut. A. Pukul 7.30 sampai dengan 8.30 beribadah week 12, week 3.15, week 48, week 5.16. B. Pukul 9 sampai dengan pukul 10, week 7.8, week 9.10, week 11. C. Pukul 10.30 sampai dengan 11.30 ibadah week 12A, week 12B, week 13.4,
126 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B ke Huria. Salam. Bapak Ibu yang kami kasihi, firman Tuhan dalam kebaktian kita pada minggu kedua setelah Trinitatis yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-25 dimulai ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang rumahan, dan bagi orang padang, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Jubel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jubel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Jubel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan.
saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, memelihara Allah sama dengan memelihara diri sendiri. Kenapa disebut dengan memelihara diri sendiri? Karena tanah berasal dari bahasa Ibrani Adamah, yang merupakan bentuk feminin. Adam yang berarti tanah. Hubungan Adam dan Adam adalah bahwa Adam dibentuk dari tanah sesuai Kejadian 2 ayat 7. Maka antara Adam dan Adam adalah saudara. Maka apabila manusia merusak tanah, berarti manusia merusak dirinya sendiri. Apabila alam diperlakukan selayaknya, berarti manusia bersahabat dengan alam. Dan sebaliknya, apabila manusia merusak alam, maka sesungguhnya alam akan menjadi musuh manusia. Itu sebabnya terjadi bencana di tengah-tengah dunia ini karena manusia tidak bersahabat dengan alam lagi, seperti banjir, seperti longsor, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan pemanasan global seperti yang kita alami saat ini. Ini terjadi karena kerakusan manusia. Ini terjadi karena keserakahan manusia untuk memperkaya diri sendiri, sehingga manusia tidak segan-segan untuk mengeksploitasi hutan demi kepentingan pribadi. Akibat pula manusia yang serakah dan akibat pula manusia yang mau hanya memperkaya diri, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan bagi banyak orang. Ekosistem yang tidak seimbang menimbulkan lingkungan tidak ramah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga sampai kepada kematian. Inilah akibatnya yang tidak dipikirkan manusia, sehingga mereka tinggal melakukan pembalakan hutan yang tidak karu-karuan. Jemaat yang terkasih, satu pertanyaan untuk kita semua, supaya manusia sehat, alam ini harus dipelihara, alam ini harus dirawat. Dengan cara apakah manusia merawat dan menjaga alam ini? Sebenarnya tidak susah untuk menjaga alam, tidak susah untuk merawat alam. Contohnya, mulailah dari dirimu sendiri, yaitu jangan membuang sampah dengan sembarangan. Jangan membuang sampah dengan sembarangan. Kalau sampah kita buang sembarangan, berarti saluran-saluran air akan tersumbat. Kemudian kita harus mampu mengenali sampah, mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Dan kita harus mampu memisahkan yang dua tadi, organik dan non-organik. Saudara-saudara, bagaimana kita merawat alam ini? Kita harus mampu mengatakan kepada seluruh petani mengurangi pemakaian pestisida dan insektisida, menjaga kebersihan lingkungan, menanam kembali hutan. Tugas memelihara alam bukan hanya tugas dinas kehutanan, tetapi tugas semua orang-orang percaya untuk memelihara hutan, untuk memelihara alam, karena alam tersebut berguna untuk kita dan untuk anak cucu kita semua. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, Tuhan memerintahkan kepada umat Israel tentang pengurusan tahun pengelolaan tanah, supaya tanah itu jangan diperlakukan semena-mena. Kalau di bangsa Israel pada saat itu 6 tahun dikerjakan lahan, 6 tahun harus beristirahat. Ada waktu beristirahat kepada seluruh lahan
lahan yang ada di Israel. Tidak seperti yang di Indonesia ini. Tidak ada waktu istirahat untuk lahan-lahan yang ada di Indonesia. Apalagi kaum petani, 3 kali 1 tahun harus panen. Bayangkan 3 kali dalam 1 tahun. Tidak ada waktu untuk beristirahat kepada tanah yang kita kerjakan itu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun ada di antara manusia yang memiliki lahan ratusan bahkan ribuan hektar, itu bukan miliknya, tetapi itu milik Allah. Tahun Yobel atau tahun ke-50 adalah tahun Sabat, tahun ke-7 sejak mereka sampai di tanah perjanjian, di mana seluruh tanah harus diistirahatkan dan mereka menikmati apa yang mereka petik selama 6 tahun. Berarti selama 6 tahun mereka harus bisa mengelola keuangan, mengelola penghasilan selama 6 tahun. Untuk itu seorang ibu harus menjadi seorang ibu yang bijak. Seorang bapak harus menjadi seorang bapak yang bijak, karena 6 tahun tanah tidak bisa diolah, sementara kebutuhan kita tidak bisa diberhentikan, saudara-saudara. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebuah aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel agar mereka tahu bahwa semuanya tanah itu adalah milik Tuhan. Kepada bangsa Israel diberikan agar mereka tahu semua bahwa pemeliharaan tanah itu merupakan tanggung jawab. Tanah itu harus disegarkan. Waktu penyegaran kembali, refresh kembali itu Tuhan inginkan dan diberlakukan kepada semua ciptaan, termasuk manusia itu sendiri. Karena waktu itu dapat membuat kualitas semua ciptaan tetap terpelihara dengan baik, dan bahkan rusak dan justru sama sekali tidak bisa dipakai lagi untuk ditanami. Itu yang membuat hewan punah dan tidak bisa lagi dinikmati. Itu yang membuat pohon semakin langka dan mahal. Itu juga yang membuat manusia jatuh sakit dan kehilangan lebih banyak uang lagi daripada apa yang dicarinya selama waktu panjang hidupnya. Oleh karena itu, topik minggu kita hari ini mengajak kita semua dalam suatu panggilan yang luar biasa, yaitu memelihara ciptaan Allah. Allah ingin mengingatkan kita semua supaya kembali untuk merawat dan menjaga alam yang sudah rusak, lapisan ozon yang sudah menipis, yang mengakibatkan bumi semakin panas, penebangan hutan yang tak terkendali, yang mengakibatkan erosi dan banjir. Kurangilah pemakaian kertas, kurangilah pemakaian tisu. Kalau kita mengurangi pemakaian kertas dan tisu, berarti kita ikut menjaga hutan, menjaga pohon, merawat pohon, dan menjaga alam. Tuhan menciptakan alam ini dengan segala isinya untuk kehidupan kita. Mari bersama-sama bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup, karena alam dan bumi ini untuk kehidupan kita dan anak cucu kita nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjaga ciptaan Tuhan. Kami dipanggil untuk memelihara ciptaan. Ajari kami Tuhan untuk menjaga alam ini, karena alam yang Kau ciptakan ini adalah untuk kami dan untuk anak cucu kami, dan ciptaan alam ini Kau berikan untuk hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kedua di kantor pusat HKBP.
sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahannya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tataran baru kehidupan yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun jubel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Sebahagian dari para karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
kami pelayan ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 menyampaikan salam dan hormat kami kepada Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Molo marpungo